mulai? Bisa, Bu. Boleh. Baik, kita mulai untuk pembukaan kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau ketuanya kemana, Bu? Perkenalkan, saya Ami dari 7 Sriwijaya Gemilang nih, Bapak-Bapak. Kita untuk mulai hari ini ya, untuk pembekalan kita pada hari ini sertifikasi lingkungan. Yang dimana itu sertifikasi lingkungan ini kan ada ininya, ada apa namanya ujiannya. Nah, dimana ujian ini kita sedikit nanti ada pemberitahuan dari bagian LSP itu sama Ibu Malini. Mungkin Ibu Malini. Halo Bu Ami, halo Iya. Bapak Ibu sekalian. Apa kabar Bu Malini? Alhamdulillah kabar baik Ibu. Baik ya Bu Malini ya. Mungkin kita langsung aja Bu Malini untuk bagian LSP-nya nih. Siap, boleh. Bisa. Adian. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu peserta. Perkenalkan, saya Malini dari LSP Daimaru yang akan mendampingi Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti sertifikasi kompetensi BNSP di hari Sabtu ya Bu Ami ya? Iya, hari Sabtu. Oke. Jadi ini untuk trainingnya di hari Kamis dan Jumat, benar seperti itu Ibu? Rabu, Kamis, Jumat. Hari ini udah 3 mulai. hari. Iya. Oke, 3 hari berarti nanti materinya bisa lebih benar-benar dipahami lagi nih ya Bu Ami ya. Amin. Total pelatihannya sudah 3 hari. Oke. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan memutarkan video kurang lebih berdurasi 5 menit. Nanti mohon Bapak Ibu sekalian menontonnya dengan seksama, dengan fokus, biar nanti pada saat pengerjaan tes tertulisnya dan juga nanti pada saat wawancara di hari Sabtunya bisa lebih lancar. Saya izin share screen ya Bu Ami ya. Bentar. Oke, bisa diizinkan dulu Ibu. Boleh. Sudah. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah. Sudah ya, oke baik. Dalam video tutorial ini akan dijelaskan cara pengerjaan asesmen mandiri. Pertama-tama Anda perlu masuk ke dalam website LSP Daimaru di lsp-daimaru.id. Setelahnya pilih masuk, lalu input username dan juga password yang telah Anda terima. Setelahnya klik login, dan setelah masuk ke sini, Anda bisa langsung rekam tanda tangan Anda. Rekam di kolom sebelah kiri, dan jika sudah selesai Anda bisa klik simpan, maka tanda tangan Anda telah berhasil dikirim. Setelahnya Anda klik sertifikasi untuk memilih asesmen mandiri sesuai dengan skema yang Anda ikuti. Pilih K untuk setiap bagian, dan pilih bukti pendukung untuk setiap elemen yang sesuai. Untuk bukti pendukung bisa dipilih lebih dari satu. Jangan lupa untuk mengklik K di setiap bagian dan juga memilih bukti pendukungnya. Jika semua sudah dipilih, maka klik simpan dan kirim. Setelah itu, klik persetujuan asesmen untuk menentukan hari dan tanggal asesmen yang akan Anda ikuti. Di sini untuk waktu, pilih jam 8 pagi, dan di sebelah sini, pilih setuju. Setelahnya klik kirim. Lalu untuk yang terakhir adalah ujian tertulis. Dan untuk ketentuan ujian tertulis Anda, jika sudah siap langsung mulai uji, maka akan terdapat
batas waktu, dan juga waktu pengerjaan Anda. Klik berikutnya, lalu baca soal dengan saksama, dan ketik jawaban yang sesuai. Jika Anda ingin memasukkan file tambahan dalam bentuk PDF maupun JPG, Anda bisa memilih Choose File, namun jika tidak ada, Anda bisa klik Kirim dan selesai. Sebelum menyelesaikannya, Anda bisa memilih ikon di bawah untuk kembali ke soal sebelumnya dan membentulkan jawaban yang kurang sesuai. Jika sudah, Anda bisa klik berikutnya kembali, lalu klik kirim dan selesai. Maka jawaban Anda berhasil terkirim. Itu tadi hal-hal yang perlu Anda lakukan sebelum melakukan ujian wawancara. Nanti setelah melakukan ujian wawancara, Anda perlu masuk kembali ke dalam website LSP Daimaru untuk mengisi form umpan balik. Untuk saat ini karena sudah selesai, Anda bisa klik log out untuk kembali ke halaman awal LSP Daimaru. Itu tadi cara pengerjaan asesmen mandiri. Terima kasih. Oke, baik Bapak Ibu, demikian videonya. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian akan menerima username dari kami jika Bapak Ibu sudah mengumpulkan berkas-berkas yang kami minta. Mungkin dari pihak Bu Ami sudah memberikan Ibu apa saja yang harus dilengkapi pesertanya? Udah Ya. ya. Nah, mohon Bapak Ibu sekalian lengkapi untuk kelengkapan berkasnya, karena nanti jika Bapak Ibu belum melengkapi berkasnya, Bapak Ibu tidak bisa menerima username dari kami, seperti itu. Nanti jika kelengkapan berkasnya semakin lengkap, akan semakin bagus, karena beberapa asesor ada yang bertanya dari sekitar dokumen-dokumen yang Bapak Ibu kumpulkan, seperti itu ya. Nah, jadi nanti untuk di hari Sabtu, untuk proses wawancaranya, pastikan Bapak Ibu sekalian berada di ruangan yang tertutup, harus sendiri, karena nanti sebelum mulai wawancara dari tim LSP Daimaru akan memverifikasi tempat Bapak Ibu sekalian. Nanti akan dimintakan untuk memutarkan kameranya, mengasih tunjuk ruangannya. Nanti setelah dipastikan Bapak Ibu sendiri di ruangan, baru proses wawancaranya dapat kita mulai seperti itu. Jangan lupa juga untuk menyiapkan alat tulisnya ya Bapak Ibu ya. Sampai di sini. Alat tulisnya pakai laptop ya, Mbak ini ya? Pulpen sama buku saja. Nanti siapa tahu ada masukan. Saya buka masker aja ya. Iya, boleh. Nanti siapa tahu ada masukan dari asesornya, jadi Bapak Ibu bisa mencatat seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi Bapak Ibu? Ada yang belum jelas? Nah, mungkin nanti info dari pihak LPK, dari pihak Ibu Ami akan mengirimkan dokumen-dokumen Bapak Ibu itu di hari Sabtu, di hari Kamis. Nanti akan kami proses registrasinya, kemungkinan di hari Jumat Bapak Ibu akan menerima username dari kami. Nah, untuk tes tertulis itu paling lambat dikerjakan di hari Jumat, maksimalnya di jam 7 malam. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, paham Bapak Ibu? Paham, Bu. Oke, baik Bapak Ibu. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Sepertinya sudah paham semua ya Bu Ami ya? Iya, Kak. Paham atau malu-malu nih, antara dua. Oke, baik Bapak Ibu. Nanti pada saat Jumat kami kirimkan username, bisa langsung ditanyakan juga. Jika ada yang belum paham, bisa melalui chat. Mungkin malu-malu nih bertanya di sini, bisa via chat juga ya Bapak Ibu ya. Oke. Baik Bapak Ibu, jika tidak ada yang bertanya, semangat mengikuti pelatihannya, banyak bertanya maupun sharing kepada pengajarnya.
biar nanti pada saat proses wawancaranya bisa berjalan dengan lancar dan semuanya mendapatkan hasil yang kompeten. Amin. Amin. Oke, baik Bapak Ibu, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit undur diri ya Bu Ami ya, Bapak Ibu sekalian. Boleh ya Mbak Terima kasih. Malini, sama-sama. Baik, tadi udah penjelasan dari LSP kita, bagaimana cara untuk pengisiannya. Ya, mungkin ada yang malu-malu masih untuk bertanya, boleh nanti di japri aja sama saya di grup atau japri boleh. Terus di sini ada Pak Erwin ya, dari DLH Kota Jambi ya Pak ya. Halo Pak Erwin. Halo. Iya Pak Erwin, apa kabar Pak? Boleh Pak, mungkin Pak untuk satu sepatah dua kata buat untuk pembukaan kita. Pembekalan kita pada hari ini, Pak. Ya, kami persilakan Pak Erwin. Ya, selamat siang Bapak Ibu, Bapak-bapak sekalian. Selamat siang Kak. Ya, pesertanya cukup banyak Bu ya. Iya Pak, banyak. Cukup antusias kayaknya. Iya. Kami selaku instansi pembina merasa senang sekali Bu karena kegiatan sertifikasi kompetensi ini kan merupakan kewajiban peraturan Bu ya, aturan. Jadi mudah-mudahan nanti dengan adanya pembekalan ini semua bapak-bapak peserta siap untuk mengikuti uji kompetensi dan mendapatkan sertifikat kompetensi sebagai pengelola limbah B3 di perusahaannya masing-masing. Mungkin itu aja Bu Ami sebagai pembuka dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Erwin ya. Sama-sama. Pak Erwin, iya. Mungkin ada lagi nih dari ininya nih. Kita kan di sini Pak Erwin ya, semuanya ini dari BBIP Group. Nah, di sini ada kebenaran ada Pak Leo nih. Pak Leo, apa kabar Pak Leo? Baik, ya. Ya, selamat siang. Oke, selamat siang Pak Erwin. Selamat Dari siang DLH Pak Leo. Kota Jambi ya, Pak Erwin ya. Jadi mungkin Pak Erwin sudah familiar dengan BBIP Group ya, Pak Erwin ya. Jadi kita BBIP Group ini, BBIP itu di Jambi dan Batanghari Sawit Sejahtera juga di Jambi. Yang di luar Jambi itu hanya pabrik kita yang ada di Kabupaten Lahat ya, Eka Jaya, Multi Perkasa begitu. Jadi mungkin dari saya hanya ini saja, seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Erwin, bahwa menyangkut sertifikasi kompetensi ini kan itu adalah mandatori ya Pak Erwin ya. Jadi memang itu yang harus diikuti oleh semua unsur pelaku usaha lah di dalam pengendalian pencemaran lingkungan dan turunannya lah. Jadi kami dari BBIP Group merasa berkewajiban juga untuk ikut di dalam ketentuan ini karena ini sifatnya adalah mandatori. Nah, kami mengharapkan juga kepada peserta yang kami kirim untuk mengikuti pelatihan ini supaya benar-benar mengikuti secara serius. Apalagi tadi disampaikan Ibu Malini ya dari Daimaru itu bahwa akan ada uji kompetensi. Jadi dari manajemen sangat mengharapkan semoga apa-apa yang diperoleh pada pemberian materi itu dapat diserap sehingga nanti pada waktu uji kompetensinya semua bisa berhasil dengan baik. Dan apa yang dipersyaratkan oleh undang-undang kita sudah penuhi. Semoga ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan lingkungan itu dapat berjalan dengan baik di BBIP Group. Selamat mengikuti diklat dan sertifikasi. Saya rasa dari saya cukup itu mewakili manajemen Bu Ami. Kami kembalikan. Silakan. Ya, terima kasih ya Pak Leo atas sambutannya dari BPIP Talent Group. Nah, di sini kita sudah hadir nih dengan Ibu Mona ya. Bu Mona, apa kabar Bu Mona? Dari DLH nih. DLH Raining. Bu Mona mungkin ada 1-2 kata juga
Bu Mona untuk diklat kita pada hari. Baik, baik. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak-Bapak. Ada ibu-ibunya enggak? Ya, kita bersyukur sekali, alhamdulillah hari ini berkumpul saling kalau saya lebih mengatakan saling mengingatkan di bidang lingkungan hidup. Nah, ini berbagi wawasan. Karena sebenarnya kompetensi itu adalah diajukan perusahaan tentu orang yang bakal kompeten. Jadi Bapak semua saya yakin adalah orang-orang yang kompeten di bidangnya, ya tinggal untuk mengambil sertifikasinya. Jadi nanti kita akan sharing apa-apa yang mungkin lebih dahulu kami ketahui akan menjadi informasi untuk Bapak-Bapak semua, dan yang apa yang kemudian pengalaman di lapangan yang itu juga bisa menjadi bahan untuk kami untuk perbaikan ke masa depannya, kan begitu. Karena ilmu lingkungannya sangat berkembang dan banyak hal baru yang terus tumbuh, termasuk regulasinya. Apa-apa yang dulu diatur ulang, ada yang dirubah. Jadi saya berharap dari manajemen perusahaan untuk terus mengupdate pengetahuan, wawasan di bidang lingkungan hidup untuk karyawannya, karena ilmu lingkungan itu sangat dinamis gitu loh. Jadi apa yang dulu belum menjadi persoalan di lingkungan, hari ini bisa jadi persoalan. Seperti itu. Apa yang dulu belum diwajibkan, kemudian tiba-tiba itu menjadi diwajibkan. Jadi kita berharap perusahaan memilih sumber dayanya, manusianya, sumber daya manusia atau karyawan yang duduk di bidang lingkungan adalah orang-orang yang dinamis juga, yang terus mengikuti perkembangan zaman, terus memperdalam ilmunya, dan terus membuka wawasannya. Mungkin ini adalah pelaksanaan wajib ya, mandatori, sebagaimana tadi saya mendengarnya sepotong ya dari Pak, siapa tadi namanya? Saya lupa. Dari perusahaan tadi. Dari BBIP, Pak. Ya, Pak dari Leo. Ya, dari Pak Leo. Nah, saya berharap ditempatkan orang-orang lingkungannya adalah orang-orang dinamis, karena lingkungan ini, Pak, selain harus berhubungan dengan teknis, berhubungan dengan hal-hal berhubungan sains, misalnya angka-angka, parameter, juga berhubungan nanti dengan hal-hal sosial. Pengalaman kami di LH, saya sudah di LH selama 16 tahun, bahkan untuk menggoyang perusahaan, sebenarnya yang dituju itu bukan masalah lingkungan, tapi masalah lingkungan dijadikan bahan untuk memuluskan hal-hal lain. Nah, misalnya kalau ada masyarakat yang menginginkan pekerjaan atau mereka belum dapat CSR, nah itu biasa dia mulai dari diadukan perusahaan ada pencemaran. Makanya saya berharap dimanapun perusahaan yang menempatkan personnya di bidang lingkungan adalah orang-orang yang paham, menguasai, bahwa mereka sangat yakin bahwa perusahaan telah memenuhi kriteria-kriteria dan persyaratan di bidang lingkungan hidup. Sehingga masalah-masalah non-teknis bidang lingkungan hidup tidak bisa dijadikan alat untuk menggoyang atau mengganggu perusahaan. Tapi juga adalah person yang sangat dinamis. Kenapa? Mereka harus pasti akan bertemu dengan masyarakat, bertemu dengan pihak DLH, pengawas. Nah, itu yang kenapa person yang ditunjuk mudah-mudahan adalah orang-orang yang memahami keteknisan, juga orang-orang yang memahami bagaimana sosial lingkungan itu selalu bergerak ke depannya. Jadi saya berharap dari pelatihan ini ada yang namanya pelatihan ya, tentu saya berharap ada upgrade, ada peningkatan, ada kerjasama, dan ada kesepahaman bagaimana untuk menyukseskan Bapak-Bapak semua untuk dapat sertifikat kompeten untuk kebutuhan perusahaan dan juga untuk pribadi Bapak masing-masing. Dan saya Bu Ami seperti biasa, bagi saya diskusi di bidang lingkungan hidup boleh, dan tetap Bapak boleh simpan nomor HP saya, nomor WA saya. Kalau masih ada yang mau didiskusikan di luar event ini, bagi saya sangat terbuka. Kalau saya nggak bisa jawab, saya punya guru lagi untuk saya bertanya lebih lanjut, kan begitu. Tapi saya sangat menyukai hal-hal di bidang lingkungan hidup. Persoalan-persoalan yang bisa didiskusikan akan tetap kita bangun sesudah pertemuan yang mungkin ya cuma 2 atau 3 hari ini. Itu saja pengantarnya Bu Ami. Selamat untuk bersekolah lagi, atau selamat mengikuti ceramah bercuap-cuap ya, Bapak-bapak yang biasanya di lapangan terus harus duduk depan komputernya, harus terpaku, mudah-mudahan tidak bosan dan interaktif. Nah, itu yang paling untuk mengatasi rasa kantuknya gitu loh.
Ya Bu Ami, itu saja pengantar dari saya. Mudah-mudahan semuanya sukses. Saya juga sukses mengantarkan materinya. Trijaya Ya, Bu. juga sukses terus, makin dipercaya kayaknya. Amin. Ya. Depannya, karena saya yakin pengelolaannya, manajemennya teruji lah selama ini. Terima kasih ya. Mohon maaf kalau pengantarnya kurang pas atau apa. Itu aja. Assalamualaikum Terima kasih warahmatullahi Bu wabarakatuh. Mona. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik, mungkin itu saja kali ya buat untuk kita pembukaan kita pada hari ini. Kita untuk diklat kita pada hari ini itu dibagi 3 kelas. Udah dibagi semua ya Bapak-bapak ya. Ada yang udara, ada yang B3, ada L3-nya, ada yang airnya. Udah kita bagi-bagi semua. Dan untuk bagian untuk tim 7 Sriwijaya Gemilangnya juga ada 3, itu ada saya di bagian LB3-nya nanti PIC-nya sama saya, terus ada sama Ibu Monica, dengan Ibu Monica itu dari tim Sriwijaya kita, sama Ibu Ica, nanti dipandu sama Ibu Ica untuk udaranya. Baik, itu aja untuk pembukaan kita pada hari ini. Setelah ini kita masuk Zoom yang sudah dibagi-bagi ya Bapak-bapak ya. Linknya udah dibagi-bagi semua kan? Iya, Bu. Baru kita mulai untuk diklat kita. Mungkin itu aja Bapak pembukaan diklat kita pada hari ini. Kalau ada yang mau ditanya boleh nanti ditanya pas saat diklat. Jadi kayak kata Bu Mona tadi itu lebih interaktif, lebih bagus ya kan? Jadi itu aja. Akhir kata mungkin untuk sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Mona, Pak Erwin, Pak Leo. wabarakatuh.